Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para ikhwan, azanallahu wa iyyakum. Maddatul an Aqidatut Tauhid. Ustadz pengganti Ustadz Yopia Ditya ya, mapel tauhid. Jadi Ustadz Yopia Ditya nggak mengajar tauhid lagi. Ya, Ustadz yang mengajar. Buku kitab tauhid yang baru dan antum mendapati belum? Baik. Oh, sebagian udah ya? Hah? Antum udah dapat? Belum? Baru satu orang yang dapat. Beli apa minta aja sama Ustaz Paris? Ngambilnya semalam. Oh, yang sama Ustaz Robi. Oh. Beli. Oh. Oke. Baik. Tapi para ikhwan, azanallahu wa iyyakum. Dulu di kelas 7 antum membahas kitab tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid rububiyah. Artinya apa? Mengimani Allah melalui cipta-ciptaan. Nah. Jadi para akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tauhid rububiyah ifradullah ta'ala bi rububiyyatihi wa sifat bi rububiyyatihi. Ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, di dalam memberi rezeki, di dalam mengatur alam semesta. Itu kelas tujuan untuk belajar itu kan. Dan tauhid ar-rububiyah ini ada di antara agama yang lain. Selain dari kaum muslimin, tauhid rububiyah ini juga ada pada kalangan umat Nasara, orang Buddha, ya, orang Hindu pun juga. Mereka mengimani adanya tauhid rububiyah. Ada yang menciptakan, ada yang memberi rezeki, ada yang mengatur alam semesta. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Jikalau mereka itu ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka menjawab Allah. Antum Rasya Almas ya? Iya. Antum siapa nama antum? Nomor 2. Nama? Hah? Oh. Yang dulu ala kota Pisusat siapa? Selain Rasya Almas? Enggak ada ya? Oh, berarti di kelompok 1 lah mungkin. Si Harsa Monas? Di sini juga? Enggak. Ya di sini. Terus siapa lagi? Lupa Ustaz. Oke. Makanya seorang kaum muslimin itu enggak boleh mengimani tauhid rububiyah saja. Makanya ya para ulama telah mendefinisikan bahwa seorang kaum muslimin yang ingin bertauhid kamil tauhidnya, maka harus dilengkapi dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah artinya
Lebih tepatnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Al-ilahi bermakna al-ubudi. Ya, ilahun itu artinya menyembah, beribadah. Dalam artian ya kawan, seseorang kalau dia memang benar-benar bertauhid ar-rububiyah, maka dia harus juga bertauhid al-uluhiyah. Kalau dia mengimani ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah pencipta, pengatur alam semesta, memberikan rezeki, maka dia harus ibadahnya itu hanya kepada Allah saja. Mau berdoa harus kepada Allah, mau meminta harus kepada Allah. Semua ya, kita bertergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh yang lain. Ya. Kalau misalkan orang sakit COVID, berobat sama dokter, diyakini obat itu adalah penyembuh, boleh nggak? Kenapa? Tapi kalau dia berobat, obat itulah menjadi sebab dia bisa sembuh, boleh nggak? Boleh. Bedakan ya, obat itu penyembuh sama obat menjadi sebab penyembuh. Kalau kita berobat sama dokter, ya inilah penyebab obatnya itu bisa kita sembuh. Padahal hakikatnya itu sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, obat inilah adalah perantara penyembuh. Kalau orang sakit COVID berdoa aja, ya Allah sembuhkan namamu, ini nggak berusaha mau berdoa, mau berobat, sembuh nggak? Berdoa aja kerjaannya, nggak kemana-mana, nggak makan, nggak tidur, nggak semuanya, nggak minum obat, nggak mau berusaha, mati yang ada ya kan? Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi orang harus berusaha dan berdoa juga. Ya, jadi makanya tauhid al-uluhiyah inilah membedakan antara kaum muslimin yang muwahhid dan kaum muslimin yang masih dicampuri dengan kesyirikan. Kalau dia memang benar-benar orang yang bertauhid, maka dia akan tinggalkan segala kesyirikan. Dia tidak mau mendatangi para dukun. Dia enggak mempercayai yang namanya peramal. Ya. Oh, nanti tahun 2020 bakalan terjadi seperti ini. Nggak boleh dia percaya sama orang seperti itu. Yang katanya tahun 2012 kiamat, ya, nah itulah tuh, nggak boleh. Ya, semua ketergantungan ini kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tauhid al-asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan al-asma, nama-nama, dan was-sifat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahus Sami'ul Basir, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Mulk, ya, Al-Mudabbir. Semua itu sifat dan al-asma Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Al-Basir, ya, Sami' wal Basir, Allah melihat dan mendengar. Itu semua kita imani. Tapi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam menyikapi tauhid al-asma wa sifat ini adalah menengah. Enggak boleh menafikan dan juga tidak dibenarkan berlebihan.
Dalam artian Allah melihat, ya, kita tidak boleh menyamakan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan manusia, makhluknya. Dan nggak boleh juga kita nafikan Allah mau melihat, masa Tuhan kok melihat? Nggak bisa seperti itu. Ya Allah tetap melihat, tapi pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti pandangan makhluknya. Allah mendengar, Allah memiliki tangan. Ya, tangannya Allah Subhanahu wa taala itu nggak seperti tangan makhluknya. Wal kaifiyatu, ya, kaifiyahnya, caranya Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada seperti makhluknya. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupai. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ikhwati fillah azallahu wa iyyakum, jadi seorang kaum muslimin yang sejati dia tetap mengimani adanya sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha memberi rezeki, Allah memiliki tangan. Ya, Allah itu hidup. Kemudian Allah Maha mendengar. Ya, tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Sama seperti manusia. Manusia mau nggak disamakan sama hewan? Mau nggak? Nggak mau. Antum mau nggak disamakan sama sama pokoknya sama itu? Nggak boleh. Mana mau? Manusia mau disamakan sama monyet? Ada yang mau? Mana mau? Seperti itu. Ya, jadi ketika seorang kaum muslimin, ya, mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus yakin dan percaya. Tapi tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala ghulu di dalam sifatnya. Ya, Allah itu seperti ini. Nggak boleh. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kitab tauhid yang ada pada antum ini nanti. Ini kalau terjemahannya ini kitab Shalih Al-Fauzan yang udah jilid 3. Jilid 2 itu yang kemarin itu antum yang di kelas 8 yang terpelajari itu tentang iman, ya. Ya kan? Tentang iman. Yang pertama itu antum tentang tauhid, ar-rububiyyah, uluhiyah, asma wa sifat dan lain sebagainya. Nah, yang ini nanti yang antum pelajari adalah tentang syirik dan kehidupan manusia. Dan ini kitab ini banyak sekali nanti penyimpangan-penyimpangan yang ada pada manusia tentang masalah bid'ah dan lain sebagainya. Baik para ikhwan, di lembaran pertama itu di halaman 5 itu judulnya ada Al-Inhiraf fi Hayatil Basyariyah. Apa artinya itu? Al-Inhiraf fi Hayatil Basyariyah, penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan manusia. Paragraf pertama, khalaqallahu al-khalqa li ibadatihi wa hayya lahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizqihi. Faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk beribadah.
Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan manusia dan memberikan kepada mereka itu adalah rizki. Bukan hanya manusia ya kawan, burung berterbangan, sampai semut-semut yang berada di lahat, cacing-cacing itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada mereka. Nyamuk, kalau nggak ada nyamuk ya kawan, payah. Nggak ada baygon, nggak ada hit, nggak ada obat nyamuk, nggak ada sopel. Yang mana coba itu? Kalau nggak ada nyamuk. Makanya antum harus bersyukur ada nyamuk. Ada kelambu, ada jualan kelambu kan seperti itu. Ada semut. Cobalah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semut. Itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan kita. Kalau antum dari biologi, tangan ini ada kumannya enggak? Ada. Sampai antum cuci tangan pun masih ada kumannya, yaitu bakteri. Makanya antum harus bedakan. Coba antum pegang lauk ataupun sayuran atau nasi sekalian pun dengan sendok, kemudian antum tuang lagi, daripada antum pegang langsung dengan tangan tuh nasi, antum teman-teman, antum taruh lagi nasinya, mana yang duluan basi? Basi yang pegang langsung pakai tangan. Kenapa? Karena ini ada kumannya, bakteri. Kalau dia dalam biologi itu bakteri baik. Makanya ya kawan, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan makan dengan tangan? Karena itu tadi lebih cepat dicerna dibandingkan orang yang makan dengan sendok. Makanya hikmah itu bukan dari biologi, bukan dari sains, dari Rasulullah SAW. Ya, dari Rasulullah SAW disampaikan itu adalah baik. Ternyata benar. Ya, orang yang makan dengan tangan lebih cepat dicerna, lebih sehat di perut, ya, dibanding orang yang makan dengan sendok. Ya, seperti itu. Baik para ikhwat fillah azallahu wa iyyakum. Tahu udah sampai mana pelajaran kita tadi kan? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tuh enggak butuh manusia memberikan rezeki kepada Allah. Enggak penting bagi Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak penting bagi Allah kalau manusia ini memberikan makan kepada Allah. Kenapa? Innallaha huwa razzaq. Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Jadi mau manusia itu mau ibadah atau tidaknya ya terserah. Allah nggak rugi. Dalam artian seperti itu. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya. Andai kata manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan mereka berada di dalam level ketakwaan, orang yang paling bertakwa di antara kalian seperti Nabi Muhammad SAW, misalkan manusia dan jin dari awal pencipta sampai akhir pencipta mereka semuanya bertakwa, apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'a. Hal itu tidak akan menambah apa yang di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian jangan sombong. Kita kaya, kita punya jabatan, Allah enggak butuh. Ya. Makanya ya ikhwan, mau kaya, mau dia itu jabatannya tinggi, mau mobilnya mewah, ketika dia ruku dan sujud itu nggak ada bedanya. Yang membedakan manusia itu nanti di akhir adalah inna akramakum indallahi
atqakum yang paling bertakwa, yang paling baik salatnya, ikhlas lillahi ta'ala, dan mutaba'ah. Syarat diterimanya ibadah ada berapa? Ada dua. Yang pertama al-ikhlas, kemudian mutaba'ah sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah enggak butuh manusia mau ngapain, mau nungging, mau jengging sekalian pun Allah enggak butuh. Wa nafsu bi fitratiha idza tarakat kanat muqarratun lillahi bil ilahiyah. Dan di antara setiap jiwa, fitrahnya manusia itu adalah mereka mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu fitrahnya manusia Islam. Jadi fitrahnya manusia itu bukan hanya Islam ya. Fitrahnya manusia itu percaya ada pencipta. Ya. Yakin ada Tuhan. Itu fitrahnya manusia. Lah yang jadi masalah sekarang tata cara beribadah. Nah, itulah dia. Ya. Selain umat muslimin, mereka itu menjadikan perantara. Ini enggak boleh. Seperti orang Nasrani dan Yahudi. Ya, orang agama yang lain menjadikan benda ini seperti perantara. Ketika mereka beribadah harus ada perantaranya. Biar sampai kepada Tuhan mereka. Makanya di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka membuat patung-patung itu, tujuan mereka itu bukan untuk merugikan manusia, enggak. Agar mereka itu semakin yakin, ya, kalau ibadah mereka itu diterima. Itulah makanya mereka itu membangun patung-patung, segala jenis patung, sampai ada patung yang lebih besar. Ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung semua yang dibuat oleh orang-orang, ya, orang kafir, selain satu patung, yang patung paling besar. Itulah bodohnya manusia kan. Ya. Dan alat penghancurnya itu dikasihkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada patung yang paling besar. Maka rajanya raja siapa itu? Raja Namrud. Siapa yang buat ini? Kalau Nabi Ibrahim nggak mungkin, ya kan? Oh, ini dia rupanya, ini patungnya lebih besar ini. Dia yang buat. Nah, seperti itu. Tapi nggak masuk akal, masa patung kok bisa menghancurin, bisa bergerak kan seperti itu. Nah itulah. Sehingga sebetulnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan terbuka pikiran mereka itu, kalau memang patung itu nggak bisa apa-apa, kalau memang hancur patung-patung yang lain gara-gara satu patung, nggak mungkin nggak bisa bergerak. Ya lantas kenapa kan mau beribadah kepada orang yang nggak bisa berbuat apa-apa, kan seperti itu. Ya seperti patung-patung yang lainnya zaman sekarang. Ya nggak bisa buat apa-apa, tapi bodohnya mereka itu meminta rezeki kepada patung itu, meminta sesuatu dengan menguduhkan sajen. Nah ini nggak boleh. Ya haram hukumnya. Sama seperti kita memakai jimat. Ya mau gelang ataupun cincin dan lain sebagainya, cincin batu aki, cincin batu bata, cincin batu apa, batu semen dan lain sebagainya. Kalau hobi silakan, nggak apa-apa. Sekedar hobi. Tapi kalau antum ada niat yang lain, maka ini jatuh di dalam kesyirikan, nggak boleh ya. Niatnya biar ganteng, kalau nggak pakai cincin ini nggak ganteng. Nah dari mana asalnya? Nggak boleh, ya. Kalau ganteng itu sama nggak gantengnya itu tergantung antum. Udah nikah belum? Kalau antum udah nikah, insya Allah ganteng. Makanya cepat-cepat nikah. Oke, baik. Mahabbatunillah ta'buduhu la tusyriku bihi syai'a. Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu
yaitu dengan beribadah kepadanya dan meninggalkan kesyirikan. Jadi kalau seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktinya adalah ibadah. Jangan melakukan kesyirikan. Jadi cinta itu harus ada bukti. Antum suka sama akhwat misalkan, apa buktinya? Beli makanan kek, walaupun es krim, kongsi berdua. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau antum memang mau niat nikah, bukan pacaran, ya, harus ada bukti. Ya, begitu juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktinya harus ibadah. Enggak ada yang nihil, muskilah besar. Kalau orang memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia enggak beribadah, berarti dia itu enggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yafsiduha wa yanharifu biha an dzalika ma yazina laha syayatinul ins wal jin bima yuhya ba'duhum ila ba'din zukhruful qawli ghura. Akan tetapi manusia ini yang merusak manusia dan yang mempalingkan manusia ini asalnya itu adalah dari syaitan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Jadi ikhwati fillah azanillahu wa ikum jami'an, bisikan syaitan itu ada aja. Dan ketahuilah, syaitan itu mengajak kepada yang indah-indah. Ya, nggak ada syaitan itu yuk sholat, nggak ada. Yuk wudu akhi, yuk, nggak ada. Tapi ketika antum sholat, ya akhi, coba tengok sebelah kanan antum. Lihat sedikit, masya Allah, calon mertua rupanya. Nggak khusyuk jadinya kan? Itu syaitan. Nah, seperti itu. Lagi antum puasa. Puasa ini naik kereta. Imannya kayaknya udah kuat kan nih. Naik kereta. Ada akhwat bercadar lewat kan itu. Tengok sedikit. Bisikan syaitan, ya akhil, mubazir kalau nggak ditengok itu kan nikmat. Bisikan syaitan. Nikmat. Dalam hati kita udah kuat. Ya Allah, kuatkan iman hamba-Mu ya Allah. Ini bisikan syaitan. Perkuatkan iman hamba-Mu ya Allah. Kalau itu memang nikmat, pasti dosa. Syaitan bisik lagi. Sikit aja lihat, kan apa-apa. Tertengok juga jadi dosa, bukan dosa ya, puasanya berkurang pahalanya. Seperti itu. Jalan-jalan antum misalkan ke Bali Kado, niatnya kuat. Dari sekolah pakai gamis, pakai peci, pakai lobe. Niatnya udah kuat ini, mau beli apa namanya? Mau beli peralatan. Baru tertengok sama orang Cina pula lagi ya kan. Tahu lah orang Cina pakaiannya kayak mana, antara pakai pakaian dan tidak pakai pakaian kan gitu. Dalam artian, ya Allah, ini khusyuk ini. Ghadul basarnya khusyuk. Syaitan melalui dan seperti itu. Dibisiki, ya akhi, ada pulpen jatuh di bawah. Begitu nak pulpen, mak nampak kakinya orang Cina itu tadi. Nah, seperti itu. Astagfirullah. Ya akhi, kan sikit aja nengok. Mubazir kok nggak ditengok semua seperti itu. Begitu tengok semua, masya Allah. Jadi nggak ada ghadul basar. Seperti itu. Jadi syaitan itu nggak langsung memberikan maksiat itu drastis, enggak. Sedikit demi sedikit. Dari antum mulai sholat sunnah,
Ya akhi, antum kan sholat sunnah, kan nggak apa-apa nggak sholat sunnah. Nah, seperti itu, nggak dosa kok nggak sholat sunnah. Memang, cuman ketika niat antum itu mau melaksanakan sholat sunnah jadi hilang. Ya, itu yang pertama. Di syaitan itu nggak langsung menjerumuskan manusia itu dalam kesesatan, apalagi bagi orang-orang yang bertakwa nggak langsung pasti. Nah, seperti itu. Baru nama makin nama ya, akhi. Salat di masjid itu kan bagi orang yang mampu. Antum kan tengoklah di masjid itu nanti banyak covid, banyak corona gitu. Sikit-sikit baru nggak salat masjid. Ya akhi, salat terlambat sedikit ini nggak apa-apa. Ya akhi, kan baru 1 rakaat aja ketinggalan masbuk. Baru menjerumusi terus. Ya akhi, salat subuh aja kan nggak apa-apa, kan nggak dimaklumi. Makin lama nggak sholat jadinya. Sampai kapan? Sampai antum betul-betul maksiat. Ya, seperti itu. Buka HP. Niatnya ini mau daring gitu ya. Lewat WA. Masuknya SAR. Afwan akhi. Hari ini kita daring ya. Siapa ini? Rupanya tengok rupanya Fatimah rupanya. Kelas sebelah. Kelas B rupanya, seperti itu. Dalam hati udah kuat. Afwan ukhti, ana bukan pria yang gembel. Ana pria sejati taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru bisikan syaitan, ya akhi, namanya silaturahmi. Masa sama laki-laki aja sama akhwat nggak boleh? Tunjukkan kalau ini dakwah. Dakwah sama akhwat. Ujung-ujungnya perkenalan, chattingan, nama makan biasa, daringnya nggak ada. Jadinya chattingan sama akhwat terus. Nah, seperti itu. Seperti itu. Mau daring, masuk, tring, orang mau ngajak duet Mobile Legend. Nah, seperti itu. Nggak jadi daringnya. Mobile Legend yang didahulukan. Semuanya itu dari syaitan. Baik dari kalangan jin dan manusia. Mau berangkat ke masjid, udahlah nanti dulu itu. Kawan datang, yuk kita tengok dulu sana. Apa rupanya? Ada makanan enak. Jadinya nggak datang ke masjid. Itu dari manusia itu. Bisikan syaitan. Jadi syaitan itu enggak yang buru-buru yang dikasih. Yang cantik-cantik, yang indah-indah. Dan akhirnya kita menyesal. Biasanya seperti itu. Bukan biasanya seperti itu, memang seperti itu. Maka oleh karena itu, fat-tauhidu markuz fil fitrah. Wa syirku tariq. Wa dakhil 'alaiha. Maka oleh karena itu, kuatkanlah tauhid kita. Dan jauhkanlah kesyirikan. Ya. Faqala ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha tabdila li khalqillah. Maka ya, tegakkanlah dirimu itu, wajahmu itu ke agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fitrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggantikan, dalam artian ketika kita seorang yang muwahhid, ahli tauhid, maka Allah akan kuatkan. Jadi orang yang kokoh tauhidnya, mau digoda syaitan dia nggak peduli. Tetap memang syaitan itu terus menggodanya. Tapi karena dia sudah meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan tauhid dia mantap, muwahhid, maka tidak akan menjadikan kesyirikan itu menghampirinya. Ya. Syirik ini sangat berbahaya ya. Oke. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah
fa abawahu yahudanahu au nasranahu au yam jisanuhu. Jadi pada asalnya setiap manusia, anak Adam, dilahirkan dalam keadaan yang suci, fitrah. Maka fa'abawahu, orang tuanya lah, ya, yang menjadikan dia itu berpaling, baik dari Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi. Pada hakikatnya ya kawan, bayi itu dilahirkan dalam keadaan Islam, suci. Maka oleh karena itu kalau seketika bayi yang sudah dilahirkan meninggal dunia, insya Allah dia itu suci. Dan di dalam istinbat yang lain para ulama, dia nanti akan disuruh pilih jalan yang baik masuk surga atau pilih jalan yang buruk masuk neraka. Allah alam, ini masalah ghaib ya, Ustaz pun nggak tahu. Yang jelas manusia pada asal dilahirkannya itu dalam keadaan yang suci, fitrah. Fal aslu fi bani Adam at-tauhid. Maka anaknya Nabi Adam, cucu Nabi Adam itu pada asalnya itu adalah tauhid. Itu tadi suci. Kemudian wadin al-Islam mayahdi Adam alaihi salam wa man jaa ba'duhu min dzurriyyatihi qurunan tawila. Qala ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Udah jam berapa ini? Kita selesai ya? Oh, berarti 9 menit lagi ya. Jam 10 pas kita siap ini ya. Jadi Islam itu, ikhwan, wadin dan agama al-Islam, yaitu Islam yang dari asalnya Nabi Adam alaihissalam dan juga datang setelahnya dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, tawilah, yang tinggi-tinggi. Jadi pada asalnya Islam itu udah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Agama tauhid ini udah ada. Jadi para nabi dan rasul itu mereka itu mengajak dakwahnya itu kepada tauhid.
Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam di surat Nuh itu ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka meminta ampunlah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian itu Maha Pengampun. Itulah yang didakwahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Sampai Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Bahkan kaumnya itu nggak peduli, tutup kuping, tutup muka, tutup kepala. Ya, itulah sedihnya para nabi dan rasul. Dan juga Nabi Isa alaihissalam sampai setelahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan, fab'atha Allahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin." Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus suatu umat di antara mereka itu, yaitu adalah seorang para nabi-nabi, ya, memberikan kabar gembira kepada mereka dan juga memberikan kabar perintah kepada mereka. Jadi utusan Allah Subhanahu wa taala itu bukan kaleng-kaleng, kawan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya dan para rasulnya untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan yang baik, dakwah yang baik, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Baik, selesai sudah mapel kita. Ini untuk pertama kalinya kita berjumpa di mapel tauhid kita. Besok ada lagi ya tauhid ya? Nggak ada ya? Tunggu ya. Iya, ada lagi besok. Iya, ada lagi ya. Aqidatul Tauhid. Habis ini antum istirahat ya. Oke, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.